Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 3 Safar 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-A'la. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai ayat yang ke-9. Apa bunyinya? Fadzakir in nafa'atid dzikra. Apa artinya fadzakir? Berilah peringatan. Allah memerintahkan kepada kita agar memberi peringatan kepada orang lain. Atau dengan kata lain, Allah memerintahkan kita agar berdakwah. Agar berdakwah, mengingatkan orang lain. Namun yang namanya orang berdakwah itu kan gak mesti dakwahnya diterima. Yang namanya mengingatkan kan gak mesti yang diingatkan mau menerima. Kadang diterima, kadang ditolak. Kadang diterima dengan sepenuh hati, kadang ditolak mentah-mentah. Maka di 2 ayat berikutnya, malam hari ini kita langsung membahas 2 ayat. Di 2 ayat berikutnya, yaitu ayat yang keberapa? Ke-10 dan ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 2 jenis manusia. Manusia yang pertama adalah yang bakalan beruntung karena saat diingatkan dia mau menerima. Sedangkan manusia jenis yang kedua adalah kebalikannya, untung apa? Buntung. Karena dia menolak saat diingatkan oleh orang lain. Allah berfirman, sayadzakkaru man yakhsha. Ini golongan yang pertama. Wa yatajannabuhal ashqa. Ini golongan yang kedua. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang-orang yang punya perasaan takut kepada Allah, maka dia akan mengambil pelajaran, akan menerima nasihat, akan berterima kasih ketika diingatkan. Ini golongan yang pertama. Sayadzakkaru man yakhsha. Golongan yang kedua, wa yatajannabuhal ashqa. Adapun orang-orang yang sangat celaka, al-ashqa, maka dia akan menjauhi, akan menolak dakwah, peringatan, nasihat yang disampaikan kepada dia.
Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah orang yang menerima. Siapa sih orang-orang yang ketika diingatkan, ketika didakwahi, ketika dinasehati, itu akan menerima? Orang-orang yang punya perasaan takut. Yakhsha. Orang yang di dalam hatinya terselip perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia berpikir bahwa manakala menolak nasihat maka ada resiko buruk. Ada dampak negatif yang akan menimpa dia saat dia menolak nasihat. Dampak negatif tersebut akan dia rasakan di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Maka manusia jenis pertama ini berpikir panjang. Dia tahu, kalau saya diingatkan ini lalu saya tolak, bahaya. Bahaya buat nasib saya di dunia dan bahaya buat nasib saya di akhirat. Maka dia membuka telinganya lebar-lebar, membuka hatinya lebar-lebar, membuka matanya lebar-lebar ketika ada orang yang mendakwahi dia. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan karakter manusia-manusia istimewa, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, manusia-manusia spesial. Salah satu karakter manusia spesial adalah walladzina idza dzukiru biayati rabbihim, yaitu manusia-manusia yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah dan nasihati, dibawakan ayat Al-Quran, dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Mereka tidak akan bersikap saat dinasehati sebagaimana orang-orang yang tuli dan buta. Kalau orang tuli berarti telinganya mampet. Mampet dengan apa? Akeh kopoke gue apa kepriwe maksudnya? Ya enggak bisa masuk. Suara yang ada di luar itu enggak bisa masuk. Wa umyana, atau seperti orang buta yang tidak mau melihat. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 73. Surat apa? Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu surat nomor pinten? Pinten? Masya Allah, bagus. Al-Furqan itu surat nomor 25. Berarti surat nomor 25 ayat pinten wau? 73. Jadi orang-orang yang punya perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla, begitu ada nasihat datang kepada dia, entah itu nasihat secara langsung seperti ini, ya, atau nasihat langsung suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, mungkin diwalik mungkin. Yang berhak kasih nasihat cuma orang tua atau anak boleh kasih nasihat? Temenan apa gitu? Siap? Siap? Pak, betul sholat. Nasihat sama betul? Nasihat. Ya.
Ketika ada orang menyampaikan nasihat kepada dia dan nasihat itu baik, entah itu nasihat disampaikan secara langsung atau nasihat itu lewat media. Lewat media ini apa contohnya? Kertas. Ada orang ngasih jenengan buku. Ya. Ada orang lewat SMS. Ada orang nyurati, ada orang lewat WA. Itu pakai media. Atau ada orang ngirimin jenengan lewat media, video, isinya nasihat, ceramah, kajian. Ya. Atau lewat sarana apapun. Orang yang beriman ketika mendapatkan nasihat, maka dia akan buka hatinya selebar-lebarnya. Ya. Dan dia akan mudah untuk menerima. Bahkan dia akan berbahagia ketika ada yang mengingatkan. Allah menceritakan dalam ayat yang lain. Dalam surat As-Sajdah. Surat apa? As-Sajdah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina. Orang yang beriman dengan ayat Allah itu cirinya alladzina idza dzukiru biha, seandainya mereka diingatkan, dinasehati dengan ayat-ayat Allah, kharru sujada, maka mereka dengan pasrah, dengan lapang dada, dengan hati terbuka, mereka segera sujud kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ada yang mengingatkan. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih. Mereka mengucapkan tahmid. Tahmid niku napa? Alhamdulillah. Ana sing ngelingaken. Jadi kalau misalnya jenengan hadir pengajian seperti ini, kemudian dinasehati sama ustaz, yang benar itu seperti ini. Kalau yang dulu-dulu ternyata nopo? Ternyata yang dulu-dulu keliru. Niku jenengan kinten-kinten jawabannya nopo? Alhamdulillah. Apa ngaji nang apa perolih? Pripun sing pundi niku? Sing pundi? Alhamdulillah terus lanjut maning apa kepriye? Alhamdulillah saya kok sempat menangi, diberi kesempatan oleh Allah, tahu yang dulu napa keliru. Harusnya seperti itu. Itu cirinya orang yang beriman. Kemudian Allah tutup firman-Nya tadi, wahum la yastakbirun. Dan orang yang beriman itu ketika diberi nasihat, dia tidak sombong. Ya. Nanti kita akan jelaskan di manusia jenis yang kedua. Ini yang pertama. Jadi manusia jenis yang pertama adalah ketika dikasih nasihat, maka dia akan menerima. Kenapa? Karena dia punya yakhsha. Apa yakhsha tadi? Punya perasaan takut kepada Allah. Dia tahu resikonya. Ya, kalau di dunia resikonya naudzubillahi min dzalik, hatinya akan keras. Ya. Hatinya akan mati. Kalau dikasih nasihat menolak, kasih nasihat menolak, kasih nasihat menolak. Naudzubillahi min dzalik. Itu baru efek di mana? Di dunia. Di akhirat lebih mengerikan lagi. Ya, di akhirat lebih mengerikan lagi. Sehingga orang-orang yang beriman ketika ada yang menasehati, maka dia akan terima dengan senang hati, bahkan akan mengucapkan jazakumullahu khairan, matur nuwun. Ya. Boleh enggak kita menggabungkan antara matur nuwun sama jazakumullahu khairan?
Boleh. Ya, tidak apa-apa. Kalau cuma matur nuwun saja boleh. Boleh, tidak apa-apa. Kalau cuma jazakumullah khairan boleh. Boleh. Ada sebagian alergi orang. Ya, ada sebagian orang alergi. Ya. Wong cuma ngomong jazakumullah khairan. Bu, Wahabi gitu. Aneh bin ajaib. Mengucap jazakumullah khairan ya. Ya. Aneh bin ajaib ya. Terus gimana? Matur nuwun ya wis, matur nuwun wis marem. Ya. Wong didoakan baik kok jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan. Kalau matur nuwun, apa artinya? Matur nuwun. Nuwun itu artinya apa? Ya, terima kasih lah. Nah, sekarang kalau terima kasih itu berarti yang ngasih kasih siapa? Manusia toh? Nah, kira-kira balasan manusia sama balasan Allah lebih keren mana? Ya balasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh Ustaz? Boleh, ora apa-apa. Matur nuwun ora apa-apa. Jazakumullah khairan ya, ora apa-apa. Ya. Ini yang pertama. Orang yang menerima. Yang kedua, siapa tadi? Orang yang menolak. Bismillah. Wa yatajannabuhal ashqa. Ashqa, kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu adalah lebih parah dari syaqi. Kalau syaqi itu celaka. Kalau ashqa itu paling celaka. Orang-orang yang menolak nasihat itu bakalan celaka. Bahkan di sini Allah menggunakan kata ashqa, paling celaka. Sehingga tadi orang yang jenis pertama tadi, golongan yang pertama, dia takut untuk menolak nasihat. Karena dia tahu resikonya bakalan apa? Celaka. Tapi manusia jenis yang kedua enggak peduli. Mau celaka, mau tidak celaka, enggak peduli mereka. Wa yatajannabuhal ashqa. Ketika dinasihati malah mereka menjauh. Bahkan tidak sedikit orang yang jenis-jenis seperti ini, ketika dinasihati, wislah jangan kakean apa? Ngomong, bosan. Bendina ngongkon, sholat. Ada orang seperti itu? Ya. Mbah, sholat mbah. Apa orang liane apa? Astagfirullahaladzim. Wonten yang atas niku? Mudah-mudahan dapat hidayah. Ya. Dia akan menjauh. Sehingga ketika ada pengajian itu nggak mau dia. Deket-deket. Panas. Masya Allah. Kalau orang yang beriman hadir pengajian jadi apa? Adem. Ya. Terus kalau orang-orang yang tidak beriman ademnya nang ndi? Nek kumpul karo kancane. Yang satu tipe. Sinten? Minal jinnati wan nas. Ya. Jadi kalau misalnya sudah bareng-bareng sama setan-setannya itu rasanya apa? Adem. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dia akan menjauh. Ya. Dibacakan ayat Al-Quran. Kowe dipidet ngapa sih? Quran bae sebendina. Ya. Wonten tiyang kados niku? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Disetelin pengajian, suruh dimatiin. Lagi baca Quran, disuruh diem. Ya. Dikasih nasihat, menolak. Wa yatajannabuhal ashqa. Ustaz, orang seperti ini itu sudah diingatkan bahwa resikonya berat. Kok ya tetap menolak itu kenapa Ustaz? Apa sebenarnya yang membuat dia itu menolak nasihat? Jawabannya macam-macam. Ya.
Faktor yang membuat dia jadi menolak nasihat itu macam-macam. Bisa jadi satu orang dengan orang yang lain itu faktornya apa? Beda-beda. Beda orang bisa beda sebab. Dan bisa jadi sebab-sebab itu terkumpul dalam satu orang. Saya akan bawakan contoh misalnya. Ada orang menolak nasihat faktornya karena kesombongan. Karena apa? Kesombongan. Ada orang menolak nasihat karena faktor ketamakan. Tamak niku napa? Rakus terhadap harta. Ini faktor yang keberapa ini? Kedua. Ada orang menolak nasihat itu faktornya karena fanatik. Karena apa? Fanatik. Fanatisme. Apa yang pertama tadi? Ada yang karena kesombongan. Yang kedua ada karena ketamakan, kerakusan kepada harta dunia. Yang ketiga karena fanatisme. Bisa saja si A menolak nasihat karena faktor pertama. Si B menolak nasihat karena faktor kedua. Si C menolak nasihat karena faktor ketiga. Si D menolak nasihat karena 3 faktor itu. Ya sombong, ya tamak, ya fanatik. Na'udzubillah min dzalik. Kita bawakan satu persatu. Ada orang menolak nasihat karena kesombongan. Karena kesombongan. Merasa lebih dibandingkan yang memberi nasihat. Merasa lebih. Lebih itu kan banyak banget. Ada yang merasa lebih tua. Ada yang merasa lebih kaya. Ada yang merasa lebih tinggi apanya? Awaknya apa jabatannya? Jabatannya. Ada yang merasa lebih berilmu. Ada yang merasa lebih tinggi strata sosialnya. Macam-macam. Kesombongan itu pemicunya macam-macam. Ada orang merasa, oh saya lebih kaya. Kamu itu orang miskin. Ada yang mengatakan, oh saya lebih tua. Belum tua, belum boleh bicara. Kamu bocah wingi sore, yang ngerti. Sing ganti popokmu kuwi aku. Aku sing ngomong kok, masa kok nasihati nyong. Tapi kan, oke mungkin secara usia Anda mungkin lebih tua. Tapi kan mungkin atau tidak, yang muda ini belajar agamanya lebih banyak dibandingkan yang tua. Mungkin atau mboten? Sangat mungkin. Yang tua ini, maaf nggak semuanya. Yang tua ini mungkin ya belajar agamanya cuma sekedar kurang ngaji nang SD. Sedangkan yang muda ini setelah tamat dari SD mondok, setelah mondok kemudian kuliah agama terus, jurusan agama terus. Jadi belum tentu yang lebih tua itu betul-betul tua ilmunya itu belum tentu. Ya enggak semua. Ada juga yang Masya Allah menggabungkan antara kesenioran usia dengan kesenioran ilmu. Ada. Ya. Dan yang seperti itu harus kita manfaatkan betul. Ya, sudah senior usianya, senior apanya? Ilmunya. Biasanya kalau orang menggabungkan antara kesenioran ilmu dengan kesenioran usia, biasanya lebih bijak. Lebih nopo? Bijak. Ya. Makanya dalam beberapa riwayat kita itu disuruh untuk mengedepankan yang senior. Yang tua, tapi bukan tua-tua keladi. Ya, yang tua usianya dan tua apanya? Ilmunya. Biasanya lebih bijak. Walaupun muda itu punya ilmu, tapi kadang-kadang karena darah apanya? Darah mudanya itu kadang-kadang jadi mandan apa ya? Mandan sok kemelitak. Na'udzubillah min dzalik. Sok ya, kadang ya.
Apa maning wis enom orang dua ilmu, wah lebih parah maning. Ya. Ini karena kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata beliau? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Napa? Sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Sombong itu napa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Wong sudah jelas-jelas salah, diingatkan menolak. Ya. Bapak diingatkan sama siapa? Anaknya. Bapaknya lagi ngaji, seru banget suaranya, tapi keliru. Ya. Ya. Siratal ladzina an'amta. Kenapa? An'amta. Anaknya yang di sampingnya lagi belajar. Pak, nun sewu senes an'amta. Tapi napa? An'amta. Bocah wingi sore ngerti apa? Ada orang seperti itu? Mungkin ada. Di sini ada enggak kira-kira? Mudah-mudahan enggak ada. Sombong. Itu masuk kategori apa? Sombong. Wong sudah jelas-jelas keliru. Kalau memang ditegur, terima. Ini yang pertama. Karena apa? Kesombongan. Yang kedua, karena ketamakan, kerakusan terhadap harta duniawi. Jadi ternyata kerakusan terhadap harta itu bisa membuat orang menjadi mampet telinganya untuk mendengarkan nasihat. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikisahkan bahwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ada seorang munafik. Ada seorang munafik yang bertetangga dengan seorang muslim. Muslim ini dari golongan Ansar. Rumahnya jejeran, berdampingan. Si munafik ini punya pohon kurma. Punya pohon kurma. Mepet ke pekarangannya si muslim. Dan kalau lagi berbuah, miring. Apanya yang miring? Buahnya miring. Menjorok kemana? Ke pekarangannya si muslim. Dan kadang-kadang angin bertiup. Ya, kalau lagi bertiup itu brul. Pada apa? Pada gigal. Ya. Pada berjatuhan kurmanya. Maka dipunguti. Sama siapa? Sama si muslim. Dipunguti, kemudian dikasih. Dia makan, sama anak-anaknya ikut makan. Si munafik ini tahu kok kurmanya dimakan. Gak terima dia. Ya. Penak temen. Ini bahasanya dewek ya. Penak temen. Nyong sing nandur kono sing mangan. Ya. Akhirnya dia lapor. Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat ini disebutkan, "Fahal laka an u'tiyaka nakhlatan fil jannati badalaha?" Mau enggak kamu mengikhlaskan buah kurma yang sudah dimakan sama tetanggamu ini dan sudah dimakan sama anak-anaknya ini, mau enggak kamu mengikhlaskan kurma itu dan nanti aku ganti dengan pohon kurma di surga. Allahu Akbar. Diganti dengan pohon kurma di surga. Artinya apa? Artinya pasti masuk surga. Masa wite nang surga wonge nang neraka ya ora mungkin sih kepriwe.
Mau enggak kamu? Ikhlaskan kurma-kurma tadi dan aku janjikan kamu dikasih pohon kurma di surga. Apa jawaban orang tadi? Abi'u ajilan bi ajilin la af'al. Moh. Gak, kata dia. Engkau ganti sesuatu yang nyata, yang bisa saya lihat, kurma, dengan sesuatu yang belum jelas. Belum jelas itu maksudnya nggak ada fisiknya gitu. Sesuatu yang akan datang. Inilah ketika orang rakus dengan apa? Dunia. Maka itu kejadian sampai ke telinganya Utsman bin Affan. Sinten? Utsman bin Affan. Sama Utsman bin Affan dibarter. Pohon korma satu pohon batang itu, satu batang itu dibarter dengan satu kebun kurma. Marem apa ora gue wong munafik gue. Ya. Karena Utsman mengejar apa? Pohon kurma di surga. Dia rela mengorbankan satu kebun kurma untuk mendapatkan satu pohon kurma di surga. Itulah orang yang beriman. Ya. Adapun orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya dengan akhirat, yang tidak percaya dengan surga, dia lebih memilih satu batang pohon kurma dibandingkan satu pohon kurma di surga yang kekal abadi. Maka kalau orang sudah tamak dengan harta, nasihat sebanyak apapun gak akan masuk. Ada sebagian orang gak mau masuk ke agama Islam. Gak mau masuk ke agama Islam. Kenapa alasannya? Kenapa? Takut zakat. Takut apa? Zakat. Dia memilih agama lain yang gak ada apanya? Zakatnya. Padahal mungkin setiap hari nasihat sampai ke telinganya. Karena rumahnya di samping masjid. Setiap hari ada nasihat, ada ayat Al-Quran, ada wejangan, ada pengajian. Tapi cuma gara-gara, wah nanti kalau saya masuk Islam harus mengeluarkan berapa? 2,5%. Allah Allah. 2,5%. Dia nggak mau keluarkan, dia memilih bersikukuh di dalam keyakinannya menolak ajaran Islam. Karena ketamakan terhadap harta. Padahal harta yang dia miliki akan dia nikmati berapa lama? Ya. 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu apa? Gue rebutan. Bunuh-bunuhan nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Antara ahli warisnya yang jauh dari agama, gak peduli kakak, gak peduli adik, yang penting pengen dapat jatah yang terbanyak. Tapi kalau misalnya dia mau sebagian dia infakkan, dia sedekahkan, dia zakati, dia akan menikmati kekayaannya kekal abadi, khalidina fiha abada. Itu masalah orang percaya surga, ya, gak percaya akhirat. Ya. Terus yang ketiga apa tadi faktornya? Fanatisme. Apa? Fanatisme. Contoh nyatanya adalah kejadian yang dialami oleh pamanda Rasulullah SAW. Siapa? Siapa? Abu Talib. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, saat Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membesuk beliau. Dan Rasulullah SAW datang punya misi. Apa misinya? Mengislamkan pamannya. Tapi ternyata ketika sampai di situ sudah kedahuluan sama siapa? Sama Abu Jahal, sama Abdullah bin Abi Umayyah, dedengkot kaum musyrikin. Maka Rasulullah SAW enggak putus asa, tetap dinasihati sama Nabi SAW. Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat thayyibah la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha indallah. Ketika engkau ucapkan kalimat ini, wahai pamanku, aku bisa bantu engkau nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sudah mau mengucapkan la ilaha illallah, di sebelah kiri sinten mau? Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah. Apa kata? Simpel saja. Nabi kan tadi agak panjang ya nasihatnya. Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah simpel saja. Apa kata dia? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Talib, sejak kapan kamu enggak setia dengan ajaran nenek moyangmu? Rama murah kayak gue mien. Bayar kayak gue. Apa kamu sudah mulai enggak setia dengan warisan nenek moyang kita? Ada enggak manusia yang kalimatnya seperti itu di zaman ini? Hah? Ngaji? Loh, kok wis ora setia maning karo warisan bae mbiyen? Wis mulai nganeh-nganehi. Betul? Nauzubillah min dzalik. Enggak jadi ngucapin la ilaha illallah. Nabi SAW ulangi lagi. Ajak lagi. Abu Jahal ngomong lagi. Nabi ngomong lagi. Ngomong terus bolak-balik. Sampai akhirnya dia lebih milih setia dengan ajaran nenek moyangnya. Alias tidak masuk Islam. Karena apa? Fanatisme. Jadi jangan dipikir fanatisme itu biasa-biasa aja. Fanatisme apa? Yo, semua fanatisme. Fanatisme kepada ajaran nenek moyang, fanatisme ormas. Mungkin? Mungkin. Ya, fanatisme kepada apa maning? Partai. Ya, mungkin. Ya. Fanatisme kepada macam-macam. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka salah satu cara untuk melembutkan hati supaya kita mudah menerima nasihat adalah mempertebal perasaan apa tadi? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.